Rasa sayangnya, rasa Lagu Indonesia juga nih ternyata. Lagu Indonesia? Ini lagu dari Malaysia lah. Lu kenapa sih dikit-dikit punya lu, dikit-dikit punya lu? Udah jelas-jelas punya gua nih. Begau aja bang, kita ke Malaysia beranggapan bahwa lagu ini adalah warisan budaya Nusantara yang dibagi ke berbagai negara termasuk Malaysia. Siapa yang bagi, Rasa sayangnya, rasa sayang. Lagu ini dari India. Mimpi lu, jelas-jelas bahasanya juga beda. Kau tidak percaya? Ini buktinya. Itu versi bahasa Hindi doang yang dipakai film Bollywood tahun 1960-an. Aslinya lagu ini dari Ambon. Banyak orang yang meyakini bahwa lagu Sayangnya ini diciptain sama Paulus Pea, seorang guru Maluku kelahiran 1907. Bahasanya aja bahasa Maluku. Lagu diciptain buat sekolah, malah terkenal ini lagu sampai-sampai ke seluruh dunia. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Kosek banget nih orang. Jelah pula macam ni. Selamat datang di Timor Leste Maret. Selamat belanja kakak. Timor Leste. Kayaan juga Indonesia kemana-mana. Saya borong semuanya nih. Nih, banyak nih. 100.000 nih banyak nih. Udah bisa pakai rupiah di sini kakak. Mah banget. Hah? Terus di sini pakai apa belanjanya? Pakai dolar Timor Leste. Belagu banget. Dolar Amerika dong kakak. Waduh, kok pakai dolar Amerika sih? Ini gua di Timor Leste bukannya kita Timor Leste termasuk negara baru. Jadi daripada kita repot-repot bikin duit baru, mending kita pakai duit yang sudah ada kakak. Ya Allah, dapat dikit dong 100.000 kalau gitu. Jadi mau beli apa kakak? Indomie? Ada di Indonesia. Piko mau? Piko lagi. Di Indonesia banyak mbak. Beli teh botol kakak lagi promonya beli satu dapet aku. Begini Indonesia semua sih di sini emang gitu kakak. 60-70% produk yang kita pakai di Timor Leste itu masih berasal dari Indonesia. Jadi wajar di sini banyak produk Indonesianya. Nggak jadi. Mending belanja di Indonesia aja nih. Pasti mahal juga pakai dolar kan. Lu tadi sok kayak banget lu. Jajan di sini nggak? Iya jajan kok. Ada kuaci nggak? Hai, aku Sore, istri masa depan kamu. Orang gila. Mau mana kamu Jo? Kamu sekarang kan tinggal di Kroasia nih. Jadi aku datang ke sini untuk ngingetin kamu apa aja pantangan yang nggak boleh kamu lakuin waktu tinggal di Kroasia biar hidup kamu aman. Jadi mulai sekarang kamu harus nurut sama aku. Apa emang? Jangan suka ngomongin sembarangan tentang perang Yugoslavia. Orang Serbia sama nanyain nasionalisme orang Kroasia. Kroasia dulu bagian dari negara Yugoslavia, sebuah negara komunis yang bubar tahun 90-an karena perang saudara. Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1991, Kroasia diserang militer Serbia yaitu orang-orang Yugoslavia dulu. Makanya orang-orang Kroasia banyak yang nggak suka kalau ada yang bahas Yugoslavia karena bisa memicu trauma masa lalu mereka. Kamu masih merokok? Apa sih? Kertas numpang? Nggak bisa, ini pasti keulang lagi. Kamu tuh harus nurut sama aku. Apaan nih? Tahun dari sekarang kamu tuh bakal karena nggak mau nurut sama aku. Emang gua kenapa tuh dilindes terus apa hubungannya sama rokok? Kertas karena kamu gak nurut sama aku abadi. Tapi di masa depan yang nabrak gua pakai truk tuh siapa? Aku. Lah kok gua ditabrak sih? Ya makanya kamu tuh harus nurut sama aku. Apapun yang aku perintahin kamu tuh harus nurut. Kamu tuh sih ngeyel bikin kesel. Jadi aku orang gila. Sedang apa? Lagi ziarah ke makam nenek. Orang Islam tuh sebelum lebaran, sesudah lebaran atau kapan aja tuh sering banget ziarah ke makam. Makam orang Islam. Demi dewa, makam di Indonesia ini bentuknya dipengaruhi oleh budaya Hindu. Itu benar, Tabasya. Faktanya, bentuk kuburan dalam agama Islam itu lebih sederhana, tanpa bangunan atau hiasan berlebih seperti batu nisan, hanya untuk tanah, bukan seperti ini. Tapi kan ini makam orang Islam. Bentuk makam dengan konsep punden berundang, kompleks makam dengan gapuranya, bahkan batu nisan berbentuk lingap dan joni. Itu semua budaya Hindu yang kalian bakar. Masa sudahlah, bagaimana kalau kau pindah ke agama Hindu saja agar menuju jalan ke nirwana.
Astagfirullahaladzim. Bener-bener lu ya. Pak Ustadz, tapasnya nakal Pak Ustadz. Tidak Pak Ustadz. Aduh. Nyamuk sini. Di Malawi lagi musim hujan, jadi nyamuk lagi banyak-banyaknya. Tahu gini gua bawa obat nyamuk. Obat nyamuk habis ya. Di sini banyak banget nyamuknya. Awas lo, kena malaria. Tadi bukan nyamuk penyebab malaria. Ini nyamuk Chironomidae. Di sini ya kita makan nyamuknya. Nyamuk kita padatin jadi patty kayak di burger-burger gitu. Nyamuk dimakan. Kok kalian makan nyamuk sih? Daging sama ikan sulit didapat di sini. Makanya kita makan nyamuk buat menuhin protein harian kita. Gua berototnya karena nyamuk. Nangkepnya gimana? Pakai obat nyamuk gitu. Kita nangkepnya pakai panci yang diolesin minyak kayak gitu. Nanti nempel nyamuknya. Dari tadi ngomongin obat nyamuk mulu. Emang obat nyamuk apaan sih? Ya obat buat nyamuk. Yang ngapain nyamuk diobatin? Kita tuh mau nyamuknya berkurang. Betul, makanya kita makanin. Malah diobatin. Enggak, bukan gitu. Tapi gini. Bodoh. Kimchi gak enak banget, basi nih. Jangan ngomong gitu kenceng-kenceng, nanti orang yang jual marah loh. Kimchi gak enak banget, basi nih. Gua tampol mau loh. Gak basi nih, tapi rasanya kayak basi gitu. Basi? Oh, ini fermentasi namanya, bukan basi. Lah fermentasi apaan? Makanannya diproses lagi biar bisa disimpan lama. Ya, Basi itu namanya kalau disimpan lama. Basi jidat lu lembut. Di Korea emang makanannya banyak yang difermentasi. Zaman dulu belum ada kulkas. Sayur juga kalau musim dingin nggak bisa tumbuh. Jadi fermentasi sayur kayak kimchi ini jadi solusi alami di Korea untuk mengawetkan makanan selama musim dingin. Ternyata kita di Korea keterusan makannya karena enak dan juga murah. Kimchi juga dianggap superfood. Soalnya sehat banget. Baik untuk pencernaan, menurunkan kolesterol, kaya antioksidan dan meningkatkan imun. Sama kimchi juga bisa jadi obat. Obat apa? Obat lapar. Nah, ini baru basi nih. Apa sih yang basi? Selera humor lu yang basi. Enggak lucu apa ya? Lucu Walid Dewi, boleh? Boleh Walid. Ini apaan sih? Jijik banget, cuy. Walid mulu dari kemarin. Ini drama berseri di Malaysia. Sinetron, drama berseri. Iya, tapi ke Malaysia disebut drama berseri. Sinetron, sinema elektronik. Iya, sinetron. Tapi sinetron Indonesia juga famous di Malaysia. Wajar, Indonesia salah satu negara yang produksi sinetronnya paling banyak se-Asia Tenggara. Ya, kita ke Malaysia seronok betul nonton sinetron Indonesia nih. Belajar bahasa Indonesia juga dari sinetron. Lah, sama dong. Gua belajar bahasa Malaysia dari nonton Upin Ipin. Berarti lu niru gua dong. Belajar bahasa Indonesia dari nonton. Patut. Aku lah lebih dulu belajar bahasa bawang udah kita yang mau Upin Ipin. Wah. Emang konten palsu. Jijik, cuy. Ini kualitas tadi. Jika Aduh, gak enak banget. Udah belajar aja, udah sekolah aja. Libur lebaran. Mana pulangnya masih lama lagi. Mana lu orang pulang jam berapa lu? Jam 2, lama banget. Mana boleh macam itu. Cepet sangat lu sekolah kita di China. Masuk jam 7 pagi, pulang paling cepet jam 5 sore lo. Sekarang ada pelajaran tambahan sampai jam 9 malam lo. Lah, gak mandi emang kalian? Mandi tak penting lo. Yang penting kita belajar. 6 hari seminggu sekolah, pulang ke rumah juga kita belajar lagi lo. Kayak nggak ada kehidupan lain aja ya kalian. Velocity kayak gitu. Kehidupan sebagai pelajar, ya belajar. Di taman, di bus, di kereta, sambil jalan pun kita belajar. Di mana saja kita belajar lo. Semua ini kita lakukan agar lulus kau atau ujian masuk universitas. Terlalu serius, bisa gila ntar. Belajar ya santai aja. Banyak kok orang sukses yang gak kuliah. Santai? Sekarang